Perjalanan bukan hanya pelajaran, tapi juga tentang menemukan. Seperti perjalanan kami kali ini, kami menemukan keajaiban dalam setiap langkah. Dalam setiap tujuan, kami menemukan cerita baru yang menggetarkan hati. Kami menemukan diri kami sendiri dalam pengalaman yang mengubah dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Inilah Klana Bentala dari Maumere dan Larantuka. Oke, sekarang jam 4.14. Kita tadi perjalanan dari ND, dari Danau Kelimutu sekitar jam 1 sampai ke sini sekitar 3 jam perjalanan nyantai karena jalannya berputar-putar, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Sekarang kita sudah tiba di salah satu kota terbesar di Pulau Flores, yaitu Maumere, yang ada lagunya toh, kawan-kawan pasti tahu. Cuman kita nggak tahu ini mau kemana. Kayaknya mau nyari spot untuk sunset, dan katanya Maumere itu surga lautnya mantap. Kita nyari cafe dulu mungkin sambil browsing-browsing kemana kita harus menikmati sore hari ini di Maumere. Informasi dari Google menyarankan ke Bukit Tanjung Kajaluwu. Ini menjadi alternatif pilihan terbaik untuk menikmati momen matahari terbenam. Tidak sulit menemukan tanjung yang eksotis ini karena letaknya berada di ruas jalan Trans Utara Flores. Dari pusat kota Maumere butuh waktu sekitar 1 jam. Sepanjang perjalanan kami melewati bibir pantai yang sangat cantik. Tanjung Kajuwulu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Sika yang terletak di Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda. Tempat ini juga dikenal dengan Tangga Seribu, karena anak tangganya berjumlah 500. Nah, saat mendaki dan menurun harus melewatinya, maka dinamakan Tangga Seribu. Tempat ini terkenal dengan spot melihat matahari terbenam atau sunset. Terdapat sebuah patung salib berukuran besar di puncak bukit. Oke, jadi setelah tadi perjalanan panjang dari Danau Kelimutu, akhirnya kita sampai di Maumere sore hari. Terus tadi dari arah kota itu kita menyusuri jalan Flores Utara. Kita ketemu ini ada bukit Tanjung apa? Tadi di map tuh namanya ada Bukit Tanjung Kajuwulu. Ini lokasinya kalau di map nih di pinggir pantai banget. Tanjung Kajuwulu di Kabupaten Sika, Magepanda. Ini pemandangannya keren banget, bukit-bukit hijau, terus lautan, dan di belakang saya lagi ada warna jingga akibat matahari terbenam. Ini keren banget. Tadi udah sempet ngedrone. Terus di sini tuh terjadi ada anak tangga. Di sini dikenal juga wisata Tanjung Kajuwulu Tangga Seribu. Tapi padahal tangganya itu cuma ada 500. Cuman karena naik turunnya jadi 1000, dikatakan Tanjung Kajuwulu Tangga Seribu. Ya kurang lebih pemandangannya seperti ini. Bukitan hijau, terus dikelilingi lautan. Gokil. Maumere, jagalah kota Ende. Ya ini. Melaporkan dari Maumere. Ini lihat pemandangannya langsung ke laut, terus ada gugusan-gugusan dari bukit-bukit. Ini kalau misalnya cerah ini bakalan epic banget. Cuman sayang sekali di daerah sana itu udah mulai agak mendung. Jadi kita tidak dapat sunset yang bagus, tapi ya adalah bercak-bercak kuning-kuning. Seperti melihat lukisan ajaib, berada di atas puncak bukit, melihat lembayung senja di antara bukit-bukit yang berada di garis pantai utara Flores. Kesempatan ini tentunya harus terekam abadi dalam video atau foto.
perjalanan di kota Maumere, selain merasakan keramahan orang-orang dan aroma moke yang sangat menggoda, kamu juga akan dimanjakan oleh alunan nada musik khas Maumere yang sudah go nasional. Salah satu tempat yang paling menarik dan wajib kamu kunjungi saat berada di Maumere ialah Pulau Babi. Dari Maumere, kami bertemu dengan kawan-kawan yang berbaik hati untuk mengantarkan kami menyeberang ke pulau yang menyimpan banyak cerita tersebut. Ya, kita sekarang jam 9 pagi kita bergerak menuju pelabuhan karena kita akan bermain air di sekitaran Pulau Babi ya. Ya. Di Pulau Babi yang ada di Maumere, katanya itu spot snorkeling atau main air. Terus ada dive spot juga di Maumere sini. Titik awal penyeberangannya adalah dari Nangahale. Oke Jay, 31 Maret kita sampai di Maumere. Ini kita lagi ada di pelabuhan yang menyatu dengan, ini pasar ya Pak Mai? Ya pasar. Ya pasar. Yang menyatu dengan pasar. Kebanyakan di sini pasar ikan hasil tangkapan dari laut karena dekat banget dengan laut. Sekarang kita mau menyeberang ke Pulau Babi. Kita bermain air di sana, terus kita melihat patahan-patahan bekas terjadi gempa. Sekarang kita mau kemana ini? Mau ke Pulau Babi, Pak. Ke Pulau Babi. Dari sini berapa menit? Dari sini sekitar 1 jam, Pak. 1 jam. Let's go. ...28 tahun yang lalu, tepatnya 12 Desember 1992, bencana gempa bumi dan tsunami meluluh lantakan Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pulau Babi merupakan pulau yang terdampak paling parah akibat bencana alam pada saat itu. Selain ribuan nyawa manusia melayang, terumbu karang dan biota laut di Teluk Maumere pun rusak akibat hantaman tsunami dahsyat pada saat itu. Untuk itu, kami ingin melihat langsung jejak tsunami dan serpihan duka warga Pulau Babi Sika, NTT. Dari Nangahale, kami menggunakan perahu warga sekitar 1 jam. Jadi ini masih di perjalanan menuju ke Pulau Babi, tapi ini kita baru 20 menit jalan, karangnya sudah karang ini udah kelihatan semua, bagus banget. And the dawn is away. I'll be there when you call me. At the end of the day. Pulau Babi kini hanya menjadi tempat persinggahan para nelayan yang sedang mencari ikan. Sebagian besar yang dulunya tinggal di Pulau Babi sekarang sudah direlokasi di Nangahale dan sekitarnya. Oke, jadi ini sekarang saya lagi ada di Pulau Babi yang ditinggalkan sejak tahun 1992, tepatnya 12 Desember, karena ada bencana alam tsunami. Tapi sekarang pulau ini menjadi tempat persinggahan para nelayan yang mencari ikan untuk beristirahat sejenak dan mengenang kampung halamannya dulu. Inilah Pulau Babi dengan pemandangan-pemandangan yang indah di depan kita. Sedangkan jarak dari Pulau Babi ini ke Maumere itu sekitar 5 km dari sini. Kenapa dinamakan Pulau Babi? Jadi menurut masyarakat sekitar, mereka menamakan Pulau Babi ini salah satunya karena dulunya banyak babi, yang kedua karena bentuk pulaunya Seperti babi, makanya dinamakan Pulau Babi. Ini sekarang Jadi, udah nggak ini ya, udah nggak ada penghuninya nih. Udah nggak ada lagi bang, pasca bencana alam 1992 kemarin. Jadi masyarakat Pulau Babi semuanya direlokasi ke Maumere, tepatnya di Nangahale. Di situ ada berapa suku berarti? Di situ ada 2 suku besar di situ. Jadi suku Bajo dengan warga lokal yang ada di Pulau Babi.
Seiring berjalannya waktu, terumbu karang dan biota laut di Teluk Maumere, tepatnya di lokasi patahan gempa bumi dan tsunami tersebut mulai tumbuh kembali, sehingga dijadikan sebagai rumah bagi berbagai jenis ikan. Kami semua langsung snorkeling di kawasan Pulau Babi, tepatnya di patahan gempa bumi untuk melihat bawah laut Teluk Maumere yang sangat indah. Sekarang kita berada di titik gempa 92 dulu ya. Jadi di bawah ini ada retakan. Retakan itu sisa-sisa tsunami dulu, sisa-sisa gempa dulu yang mengakibatkan tsunami ke Pulau Babi ya, dan pulau-pulau sekitar mungkin ya. I will fight for your desires. I will cross the barren desert. I will walk among the fires. Agak ngeri-ngeri sedap. Bagus nggak? Hah? Bagus banget, cuman saya takut kegelapan dalam air. Pulau ini tidak hanya memberikan pengalaman menyelam yang luar biasa, tetapi juga menginspirasi dengan kisah ketangguhan dan perjuangan yang mengubahnya menjadi destinasi wisata yang menjanjikan. Selanjutnya, dari Nanggahale kami melanjutkan perjalanan menuju Larantuka, wilayah terjauh di timur Pulau Flores. Diperkirakan perjalanan akan memakan waktu sekitar 3 jam, sehingga kami bertemu malam dalam perjalanan. Semoga perjalanan ini tetap aman dan lancar. Wherever you pray, wherever you lay, I'll be there when you call. Abang Gus, selamat datang di Larantuka. Mas, aduh, selamat ulang tahun yang baru-baru nih. Mantap. Mantap. Mantap, tos dulu. Baik, Abang. Ini apa? Tempat yang mau cari makan untuk datang ke Larantuka di sini, Taman Kota salah satunya untuk buka sampai jam 12 malam di sini. Taman Kota ya? Taman Kota Larantuka, Bang. Mantap. Sesampainya di Larantuka, kami berjumpa dengan seseorang yang kami kenal di Instagram dengan username Ale Jalan-Jalan, seorang pemuda asli Adonara yang kini tinggal di Larantuka. Dia mengajak kami untuk makan malam dan kemudian mengantar kami ke penginapan milik seorang temannya. Oke, nyampe Larantuka kita langsung kulineran memang karena kita lapar. Ini kita pertama masuk nama bakso Solo, itu sedikit meyakinkan, lalu tergugah untuk mencicipi lagi bakso-bakso yang ada di Solo. Kita cobain, mudah-mudahan rasanya seperti apa yang kita makan di Solo. In the morning when I get up, I wish that we could stop and take. Jika di ujung barat Pulau Flores punya komodo, maka di ujung timur pulau berjuluk Nusa Bunga ini ada objek wisata yang layak pula untuk dikunjungi. Di kabupaten yang berada di ujung timur Flores, yaitu Kabupaten Flores Timur, terdapat danau yang warga setempat beri nama sebagai Danau Asmara. Danau Asmara terletak di Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Jarak tempuh dari pusat kota Larantuka ke danau ini adalah 40-an kilometer. Bisa ditempuh dalam waktu 40 menit sampai 1 jam perjalanan. Kita sekarang udah sampai di Danau Asmara yang ada di Larantuka. Kita ini masih di atas ya, kita masih belum ke bawah. Di sini kita bisa melihat pemandangan danaunya, Danau Asmara. Nah, ngomong-ngomong tentang Danau Asmara, sebetulnya namanya itu bukan Danau Asmara, tapi Waibelen ya Bang ya. Tadi udah dijelasin oleh Abangnya. Nah, kenapa dijuluki jadi Danau Asmara? Konon dulunya itu ada sepasang kekasih yang tidak direstui sama keluarga hubungannya.
karena masih ada terikat keluarga. Akhirnya akhirnya sepasang kekasih itu menenggelamkan dirinya di tengah danau ini. Nah, dari situ mulailah dijuluki sebagai Danau Asmara. Di balik cerita mistis dan romantis, danau ini sebenarnya terbentuk akibat letusan gunung Sodo Brawao pada 400 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, kita sekarang udah di bibir danau. Ternyata kita bisa turun juga ke bawah. Terus jalanan tadi setengahnya udah dicor, setengahnya lagi setapak. Di sini adem banget, enak. Walaupun di ketinggian 38 sekian ya, antara segitu, tapi suasananya adem, enak. Cuman sayang ini di sini tuh depan tuh ada kayak keramba gitu, ada jembatan buat ke tengah kayak dermaga ya, dermagaan kayaknya untuk spot selfie dan lain-lain, tapi udah rusak. Kalau misalnya kita bisa ke tengah itu mungkin bakal lebih bagus. Inilah suasananya. Bang, iya bang. Kenapa namanya Ale jalan-jalan? Ale jalan-jalan itu istilahnya nama yang selalu orang-orang tuh kenal bahwa saya ini di jalan-jalan, saya di pelabuhan, saya di laut, kapal, ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Jadi nama itu teman yang hampir semua teman mulai dari anak kecil sampai orang tua sebut tentang saya tukang jalan. Oh gitu. Sering antar-antar teman kemana, jadi seru deh. Ale jalan-jalan ya. Ale jalan-jalan. Dan dibuat logo sebagai identitas juga, dibantu oleh teman karena senang dengan aktivitas saya, hobi saya, jalan saya. Pernah ke Pulau Jawa tapi bang? Pernah bang, saya di Malang 5 tahun, 10 semester di sana. Oh, kuliah di sana. Kuliah di sana. Terus kemana lagi selain di Malang? Malang main ke Jogja, ya ke Bali untuk kenal teman. Pernah juga ketangkap rahasia Pol PP gara-gara ngamen di lampu merah. Di situ saya dapat kenal teman banyak, mulai dari anak jalanan, anak pang, ngamen di lampu merah, rahasia ketangkap dinasihatin oleh Pol PP Kota Malang, dan ceramah nggak boleh lagi lah turun ke jalan. Tak jauh dari situ, kami juga mengunjungi titik 0 km Pulau Flores. Sebagai penanda, kami sudah menginjakkan kaki dan membawa mobil kebanggaan kami ke daerah paling timur di Pulau Flores. Sekarang kita sudah sampai di titik 0 Flores paling timur. Ini ditandai dengan knalpot dari BRT. Dari pemotor ini katanya diresmikan oleh pemotor yang ke Flores, ditandai dengan sebuah tugu, ada knalpot berjumlah 6 dan ada peta Pulau Flores yang menandakan ini titik 0 yang bisa dicapai oleh kendaraan. Sebenarnya titik paling ujungnya bukan ada di sini ya. Kalau di peta ada pulau lagi, nggak ada pulau sih, ada pantai, ada ujungnya, cuman tidak bisa dijangkau oleh kendaraan karena overland atau motoran itu pakai kendaraan. Jadi ini sudah ditentukan titik 0-nya ada di kecamatan apa ini bang? Di Kecamatan Tanjung Bunga, dan latar belakangnya adalah Danau Asmara. Oke, jadi sekarang kita ada di 0 km Pulau Flores. Akhirnya setelah perjalanan 2 bulan kita overland, kita sampai juga di sini. Kita mengabadikan dulu momen di sini. Kita menyapa dulu ramah tamahnya masyarakat di pulau paling ujung Port Flores. Sebelum kita besok bertolak ke Kupang dan melanjutkan ke Rote. Oke. Akhirnya kita sampai
di ujungnya Pulau Flores. Ini merupakan sebuah kebanggaan bisa menginjakan di titik nolnya. Mantap. Finish kamu. Finish. Finally ya. Finish for me, not finish for you. Selamat sampai tujuan Kerote. Saya berakhir di Pulau Flores ini. Setelah menyeberang saya harus balik lagi ke Bali dan ke Bandung. Bye. Good luck bro. Setelahnya kami kembali menuju pusat kota Larantuka. Kami mulai mengemas barang-barang untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Timor dan Pulau Rote. Sore hari kami harus berada di pelabuhan untuk mendaftarkan mobil kami untuk mendapatkan antrian penyeberangan. Karena penyeberangan dari Larantuka menuju ke Kupang hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Kami harus bersabar menunggu dan tentunya menginap di pelabuhan. Halo Permisa, sebentar malam kapal akan mau datang. Jam berapa datangnya? Jam malam-malam gitu Om. Kapalnya datang dari mana? Dari Ilan Madiri. Oke. Di sana kami bersama para supir truk lainnya menghabiskan waktu juga ditemani oleh Ale. Kami merasa berterima kasih atas keindahan alam yang mempesona, budaya yang kami temui, dan keramahan penduduk selama perjalanan kami di Pulau Flores. Sampai jumpa kembali Flores, kami pamit. Petualangan baru di Pulau Timor dan Pulau Rote sudah menanti kami. Kita berangkat kita. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan waktu bisa ketemu kita lagi di Larantuka. Entah di mana waktunya.